Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai tentang keutamaan dakwah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi inti, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dakwah. Nah, apa sih dakwah itu? Dakwah merupakan suatu ajakan atau seruan kita kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya, keutamaan dakwah. Keutamaan dakwah yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, meneladani para rasul, yang kedua, amalan terbaik, yang ketiga, penyelamat dari azab, yang keempat, mendapat pahala yang besar, dan yang kelima, jalan menuju khairul ummah. Nah, kita bahas yang pertama, meneladani para rasul. Kenapa dikatakan meneladani para rasul? Karena pada zaman sebelumnya, para rasul itu melakukan dakwah. Jadi, ketika kita melakukan dakwah pada saat ini, itu termasuk kita meneladani para rasul karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para rasul pada zaman sebelumnya. Yang kedua amalan terbaik. Nah, amalan terbaik. Kenapa dikatakan amalan terbaik keutamaan dakwah? Jadi, ketika kita melakukan dakwah, itu akan menjadi amalan-amalan terbaik bagi kita. Yang ketiga, penyelamat dari azab. Kenapa dikatakan penyelamat dari azab? Karena ketika kita melakukan dakwah, maka insya Allah akan melakukan atau memberikan kita penyelamatan dari azab dengan cara kita itu melakukan dakwah. Nah, yang keempat, mendapat pahala yang besar. Ketika kita melakukan dakwah, maka insya Allah akan memberikan kita pahala-pahala yang sangat besar. Dan yang kelima, jalan menuju khairul ummah. Jalan menuju khairul ummah ini adalah jalan menuju sebaik-baiknya jalan. Ketika kita melakukan dakwah, maka Allah memberikan kita petunjuk untuk melakukan jalan yang terbaik menurut Allah. Jadi, jalan khairul ummah itu jalan kita menuju surga. Keutamaan dakwah telah diterangkan dalam Quran surah Fussilat ayat 33 yang berbunyi, "Wa man ahsanu qalam mimman da'a wa ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengajarkan kebaikan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri." Selanjutnya, contoh nyata dalam keutamaan dakwah, bahwa sudah banyak yang tahu feedback dakwah seperti apa. Jadi, dengan adanya keutamaan dakwah ini, banyak yang sudah melakukan dakwah dalam kesehariannya, baik dakwah dengan ucapan, perbuatan, bahkan dakwah dengan tulisan. Nah, apalagi pada zaman sekarang ini semua serba canggih. Adapun contoh sederhana dari diri saya sendiri, apabila kita sering berdakwah atau melakukan kebaikan kepada orang lain, maka banyak yang menyukai kita dan mendoakan hal-hal baik kepada kita. Hal tersebut bisa dibilang contoh nyata dalam keutamaan dakwah, karena pada hakikatnya keutamaan dakwah itu sama dengan feedback Allah kepada kita yang taat dan menjalankan perintahnya. Selanjutnya ada analisis dari keutamaan dakwah. Nah, analisis yang pertama, ketika sang dai mengetahui ganjaran pahala yang besar dalam berdakwah, maka dai pun akan lebih semangat dan tidak menutup kemungkinan akan sedikit merasa bangga dari apa yang dijalaninya. Analisis yang kedua, nah, dakwahlah yang akan mencerahkan dan mengentaskan diri dari kegelapan menuju terang benderang cahaya Islam. Ketika Allah menceburkan seseorang ke dalam dakwah, itulah karunia yang tak ternilai harganya, dan dakwah juga identik dengan kebaikan, karena dalam dakwah kebaikan menjadi unsur yang melekat erat. Analisis yang terakhir di sini, setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW,
mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, serta perbuatan.